terang bagi jalanku, terang bagi. Mari sekali lagi katakan dengan iman, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, inilah kebenaran firman-Mu, bahwa benar firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dunia di mana kami tinggal hari ini akan terus semakin hari semakin gelap. Tetapi orang yang berjalan dituntun oleh firman-Mu Tuhan, di tengah kegelapan tidak akan tersandung, di tengah kegelapan tidak akan tersesat. Karena firman-Mu yang akan mengajari kami, firman-Mu yang mengingatkan kami, firman-Mu yang menginsapkan kami, firman-Mu yang menolong kami, sehingga kami boleh terus berjalan di dalam apa yang menjadi kehendak rencana-Mu atas kami pribadi dan atas pribadi. Sehingga kami bukan hanya mendapatkan terang, tapi kami menjadi terang itu bagi dunia di mana kami sedang berada. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang kami dengarkan siang hari ini, Tuhan, jamah setiap hati kami, biarlah tetap Roh Kudus-Mu menolong, memampukan kami memahami, mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan hari ini, sehingga hidup kami diberkati dan menjadi berkat bagi dunia di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Shalom. Haleluya. Sudah dengar pengaksian Ibu Marice, tapi ada satu pesan saya, saudaraku, kalau berdoa hati-hati kalau berkata berserah kepada Tuhan. Persiapkan dulu hatimu, baru kau harus berkata berserah. Karena apa? Andai kata Tuhan tidak izinkan ketemu dompet itu, kan kata berserah berarti memberikan keputusan akhir kepada Tuhan. Amin. Itu kata berserah, bukan keputusan sesuai hati kita. Tapi ketika itu tidak terjadi seperti yang sudah terjadi, contohnya dompetnya nggak kelihatan, hilang lenyap di mana. Pasti kita nanti, Tuhan kenapa? Kenapa Tuhan? Kan gitu jadinya kan? Tapi doa kita berserah kepada Tuhan. Makanya hati-hati kalau berdoa, aku berserah padamu Tuhan. Sebelum berkata seperti itu, pastikan saudara memikirkan apa yang saudara inginkan tidak saudara dapatkan. Betul? Amin? Soalnya borak duit. Ya, itu kebenaran Bapak Ibu. Sekali lagi kalau bicara berdoa berserah kepada Tuhan berarti memberikan keputusan akhir kepada tangan Tuhan. Apa keputusan akhir itu kita nggak tahu. Bisa seperti yang kita inginkan, bisa tidak seperti yang kita inginkan. Contoh sakit, kita berdoa Tuhan kehendak-Mu yang jadi, tapi di hati Tuhan sembuhkan dia. Ketika meninggal, Tuhan kenapa? Untuk kalau Tuhan turun dari surga bicara, kan kau bilang berserah, inilah keputusanku. Makanya kau berdoa yang jelas, amin. Jelas. Walaupun terakhir nanti ya Tuhan serahkan, yang pasti begini, memang kita harus berserah, itu pasti. Persiapkan aja hati saudara ketika apa yang saudara inginkan tidak saudara dapatkan. Amin. Oke, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang kita akan pelajari hari ini adalah salah satu kutipan dari khotbah Yesus di bukit. Dan pasal yang akan kita bahas adalah khotbah terakhir Tuhan Yesus. Sebelum disimpulkan khotbahnya, ada khotbah Tuhan terakhir ketika dia berada di bukit. Dan khotbah-khotbah sebelumnya, awal-awal khotbahnya itu tentang penghiburan pengharapan. Ada dikatakan di Matius 5, berbahagialah orang seperti ini, berbahagialah, dan berbahagia. Tetapi di pasal yang ke-7, di ayat terakhir di situ ada disimpulkan, belum disimpulkan, tapi diberi khotbah yang lebih. Biasanya ini, saya bisa katakan ini khotbah yang menakutkan. Banyak orang akan gentar kalau dia memiliki mengasihi Tuhan dan ingin bersama-sama dengan Tuhan. Ketika dia membaca ini, dia pasti gentar. Tapi kalau dia masih mau mendarat di bumi ini saja, ini dia nggak suka dengar ini. Tapi ketika dia punya kerinduan, istilahnya mendarat di sorga, maka ini akan menjadi kegentaran, bahkan menjadi pengharapan lebih dari semua bahagia-bahagia yang lain di bumi. Kita baca Matius 7 ayat 21. Ini sudah sering kita baca. Bahkan beberapa mungkin hamba Tuhan sudah khotbahkan ini di tempat ini.
Mungkin Pak Budi, mungkin Pak Bontor, dan siapapun pengkhotbah di sini ya. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Di sini hanya 3 ayat, tapi kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan haleluya. Sudah? Ada masih mencari? Ada masih lihat kiri kanan? Oke. Sudah ketemu? Amin. Kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian berbuat kejahatan. Di pasal yang terakhir, maksud saya di ayat yang terakhir, disitulah sesuatu yang sangat mengerikan. Karena apa? Karena di sana jelaskan pada waktu itulah aku akan berterus terang. Kapan waktu itu? Di ayat yang ke-21 pada di akhir-akhir zaman. Kapan akhir zaman itu? Sekarang Bapak Ibu. Jika hari ini kita sebenarnya sedang berada di akhir-akhirnya zaman. Contoh sekarang ini hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu jam 23:59. Itulah yang disebut hari terakhir. Saudara tahu kan? Jadi bukan hari terakhir. Kalau kita hari Minggu kan, misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu kan hari terakhir. Dalam satu minggu itu hari terakhir. Jadi kita bukan di pagi harinya nih. Kalau di nasi ini bicara tentang kita di akhir penghujung hari Minggu itu sendiri. Jam 23:59. Itulah akhir sekarang ini Bapak Ibu. Karena akhir zaman sudah dibicarakan sejak Alkitab ini ada. Berarti 2000 tahun yang lalu. Tetapi pada saat itu Tuhan masih berkatakan, kedatangan anak manusia sampai Injil diberitakan ke seluruh dunia. Injil sudah diberitakan sudah dengan teknologi yang ada sekarang. Tidak ada orang yang tidak tahu lagi siapa Yesus. Begitu canggihnya sekarang. Jadi tunggu tinggal tak selesai. Ketika itu sampai tak selesai, wah di sini kata-kata, aku tidak mengenal engkau. Waduh Bapak Ibu, kalau kita ya mungkin seorang rumah tangga punya istri. Ketika istrinya datang yang sudah selama bersama-sama bertahun-tahun, berpuluh tahun, tiba-tiba dia datang ke rumah mau pulang, mungkin pergi tak kemana, dia pulang tiba-tiba semua bilang, kau siapa? Pergi kau. Atau si istri bilang gitu, kau siapa? Iya kawannya, pergi. Atau kita punya anak kita berkata seperti itu, kita berkata kepada anak kita, atau anak kita berkata kepada seperti itu. Bukankah itu sesuatu yang menyakitkan sekali Bapak Ibu? Ketika kita datang, kita berharap, kita percaya dengan iman bahwa yakin kita akan masuk surga. Tetapi ketika masih berada di pintu surga, Tuhan sudah berkata, kau siapa? Tuhan, aku di hari Minggu ibadah. Orang sana takut COVID ibadah. Aku datang hari Minggu ibadah. Kadang kami sampai ibadah di kolam pancing Tuhan. Kami ibadah, kami sampai tetangga kami gak suka dengan kami ibadah. Kok orang gak kenal kau Tuhan? Aku jadi pengkhotbah. Aku bahkan jadi worship leader Tuhan. Walaupun dipaksa-paksa istri aku jadi worship leader Tuhan. Aku mencerita setiap hari Minggu Tuhan, orang sana tutup gereja, kami terus buka rumah untuk ibadah memuji namamu. Tapi kenapa kau bilang aku gak kenal kau? Wah ini mungkin ini sekali lagi ini hal-hal yang biasa. Tapi kalau sampai terjadi, gak pernah ada arti kita hidup. Bahkan orang paling bahagia pun kita di dunia ini tidak akan ada artinya ketika perkataan itu keluar dari mulut Tuhan kepada kita. Penyala engkau. Bapak Ibu Saudaraku, di ayat yang ke-23, bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kalimat ini Bapak Saudaraku berseru kepada Tuhan, Tuhan. Yesus tidak menyangkal bahwa dia Tuhan, tapi kalimat Tuhan di sini Bapak Ibu, dia sedang khotbah di depan ribuan orang. Dan mereka yang datang ini ada orang-orang Israel, ada suku-suku yang lain, berkumpul ribuan orang. Dia berkata, bukan orang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan,
Kalimat Tuhan di sana jangan saudara berpikir seperti arti Tuhan sekarang. Kalau pemahaman manusia zaman Yesus ketika di bumi, kata Tuhan itu bicara pencipta langit dan bumi, saya yakin pada saat itu Yesus pasti dilempari. Karena memang pada zaman dulu, zaman Yesus, kalimat Tuhan berbeda artinya dengan kata Tuhan di zaman sekarang. Kalau kata Tuhan pada zaman dulu itu sama dengan Tuhan. Tuhan itu artinya, kalau bahasa aslinya perlu dikupaskan. Kita perlu belajar ini, orang-orang apalagi pengkhotbah kita ini harus belajar bahasa asli Alkitab. Karena apa? Karena Alkitab kita sendiri sebenarnya banyak yang kabur di sini. Akhirnya ketika kita tidak mengupasnya dengan mengambil bahasa aslinya, belajar menggalinya lebih dalam, kita tersesat. Makanya jangan heran banyak orang tersesat bukan karena membaca buku yang lain. Bukan, justru karena membaca buku Alkitab tidak berdasarkan menggali sesuai bahasa aslinya. Banyak yang tersesat. Ada sih seperti si Bea ya kan? Bea mengapit Subea. Subea apa semua orang? Subea. Jadi kalimat Tuhan di sini, saudaraku, jangan diartikan pencipta langit dan bumi. Tapi ketika seorang berkata Tuhan atau Tuhan, pasti di sisi satunya pasti kata hamba. Karena dua sisi mata uang Bapak Ibu. Kalau ada Tuhan atau Tuhan berarti ada hamba. Jadi siapapun berkata kepada seseorang itu Tuhan, berarti otomatis dia hamba. Kalau saya berkata kepada Pak Stumorang, Tuhan Pak Stumorang, berarti saya berkata aku hambamu. Tapi kalimat hamba sebenarnya bukan juga kata-kata, bukan tulisan, tetapi bicara ketaatan. Ketika seorang taat kepada sesuatu apapun itu, itulah Tuhan. Walaupun engkau mungkin tidak menyebut dia dengan kalimat atau perkataan Tuhan, tapi ketika engkau lebih taat kepada dia daripada yang lain, maka dia itulah Tuhan. Karena sekali lagi bicara Tuhan, bicara ketaatan. Jadi ketika kita berkata kepada Yesus, Yesus kaulah Tuhanku, berarti kau bicara Yesus, hanya padamu lah aku taat. Itu sebenarnya artinya. Makanya Yesus berkata, bukan orang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan masuk ke surga. Kalau ada istilah karena hanya menyebut Yesus Tuhan langsung masuk surga, gampang sekali yang masuk surga itu, ya kan? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memang kasih karunia. Tidak bayar apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau bersama dengan Yesus di surga selamanya, saudara dan saya harus bayar harga. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tidak perlu membayar dengan apapun selain saudara mempercayai dengan hati, mengaku dengan mulut. Tapi ketika saudara bicara mau bersama Yesus ke surga, Yesus berkata setiap orang yang mau mengikut aku dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya tiap hari Minggu. Amin. Tiap hari. Jadi ada konsekuensinya. Jika Tuhan bayar harga untuk membuka jalan ke surga, maka saudara juga harus bayar harga untuk berjalan di jalan yang Tuhan sudah sediakan. Maka dikatakan ini, bukan setiap orang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan. Yesus sebenarnya tidak menyangkal dia Tuhan, artinya di mana semua orang harus taat kepada dia. Sebenarnya harus taat hanya kepada dia. Makanya Paulus berkatakan dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Semua Tuhan-Tuhan yang ada ini, atau bisa disebut juga Tuhan-Tuhan yang ada ini, boleh saja. Tapi semua Tuhan-Tuhan yang ada disebut oleh siapapun harus menyebut Yesus menjadi Tuhan mereka. Makanya Yesus Paulus berkata Tuhan dari segala Tuhan. Jadi tempat di mana orang taat dan orang di mana kita taat itu, kita harus taat kepada Tuhan. Wah, luar biasa Bapak Saudara. Jadi ketika kita belajar tentang ketuhanan Yesus itu bukan bicara kita bela-bela namanya Tuhan. Kita bela pun namanya, mungkin seperti tetangga mengangkat pedang, membuat bom bunuh diri, membela nama Tuhannya atau namanya. Oh, Tuhan tidak merasa lalu keren,
Bukan kawan kau angkat pedang untuk membela namaku. Oh enggak, Tuhan enggak pernah tertarik karena Tuhan gampang sekali menyelesaikan semua itu. Betul? Tapi Tuhan menginginkan ketaatan kita. Dengan ketaatan kita, Tuhan bisa ubah segala sesuatu. Ada kemarin saya baca di Facebook, doa mengubah segala sesuatu, dan juga sebuah judul lagu. Betul ya? Salah tuh, itu enggak benar. Doa bukan untuk mengubah keadaan kita, Bapak Ibu, tapi doa mengubah hati kita. Kalau hati kita berubah, keadaan kita otomatis berubah atau tidak berubah, tidak jadi masalah. Misalkan kita sakit, ketika hati kita berubah bahwa semua ini adalah mendatang kebaikan, kita bersuka cita, bahagia senang kita. Terakhir arus pun kematian itu, maksud saya penyakit itu membawa kita sampai kepada kematian, ya gak apa-apa. Karena apa? Karena tujuan iman saudara bukan supaya saudara miskin jadi kaya, bukan supaya saudara sakit jadi sembuh, walau itu bisa terjadi. Tapi iman kita kepada Yesus, tujuan sebenarnya satu, yaitu apa? Keselamatan. Coba kita buka dalam 1 Korintus. Ya, masih ada nggak ayatnya ini? 1 Korintus apa di Kisah Rasul? Sebentar. 1 Korintus. Ya, itu berapa ya ini? Coba dicek dulu nih informasi iman, tujuan keselamatan. Oke, 1 Korintus nih, ya. Ya, betul. Betul ya, Apa sih ya, Pak? Tujuan iman, tujuan keselamatan. Tujuan imanmu. Telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan. Betul. Ayat berapa? 1 Petrus 1. Oh, sorry, 1 Petrus rupanya. Iya, udah lebih kebanyakan cahaya daerah ini. 1 Petrus berapa? 1 Petrus 1 ayat 9 ya. Oke. Iya betul. Kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa tujuan kita mempercayai Yesus? Keselamatan jiwa. Yang lain ditambahkan dalam bahasa sehari-hari sebenarnya itu bonus, reward. Reward itu apakah hak kita? Reward apa hak atau Pemberian. Reward itu bukan hak kita, tapi kebijakan perusahaan. Nah, kalau kita dikerja di perusahaan, kita dapat bonus. Apakah bonus itu hak kita? Enggak. Itu kebijakan perusahaan. Mau dikasih atau tidak, itu enggak jadi masalah. Bisa enggak kita komplain atau berunjuk rasa, wah kami enggak dikasih bonus ini? Sebenarnya enggak boleh. Makanya kita di Grab itu gak usah komplain, Pak ya. Saya nggak ikut demo semua tuh. Ada kan kena bonus dihilangkan ribut. Nah, kita yang ngerti ini jangan. Kenapa? Bonus itu bukan hak, tapi kebijakan. Dikasih atau tidak, kita nggak punya hak menuntut. Betul? Amin Pak ya. Oke. Kalaupun perusahaan menjanjikan, itu lain cerita. Ya kan? Kalau dia janjikan dengan ibaratnya ada surat tertulis. Nah, kalau menjadi hak kita kan UMR. Memang itu hak kita. Jadi kalau kita sakit jadi sembuh, itu bohong. Kalau kita miskin jadi kaya, itu bohong. Kalau kita mendapat perlindungan Tuhan, bukan hanya kita, bahkan dompet kita dilindungi Tuhan, itu bohong. Bonus walau isinya berkurang. Tadi janjinya 100.000 dikasih, terus kembali yang 40. Seharusnya aku berpikir tadi kasih aja 40. Supaya apa? Karena kalau kita
dipaksa jalan 1 mil, kita harus berjalan dengan dia 2 mil. Kita melampaui apa yang sebenarnya dunia lakukan. Enggak jujur. Jadi bukan sebenarnya nggak perlu jujurnya, komitmen itu tadi, ya kan gitu. Iya. Ngaku dikasih kan enggak ngaku. Karena ketahuan terpaksa ya. Jadi, oke lah. Tapi itulah tadi. Apapun yang kita alami, kalau ditanya kau kan gimana? Kalau terjadi kau sakit mau nggak? Jujur saya nggak mau saya sakit. Manusia normal nggak mau sakit. Manusia normal nggak mau susah. Manusia normal ya. Tapi kalau manusia Allah berbeda. Manusia Allah diberkati atau tidak, tetap dia berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Nah, kira-kira gitu. Saya dulu cari lagu ini, 5 pelajar saya jalani. Saya kesana habis, saya kesana habis. Dapat terakhir dapat. Ya, makanya dulu waktu saya worship leader, banyak yang bilang sih, tapi memang benar. Hanya saya yang bisa bilang 99% ngasih lagu baru. Yang lainnya semua hanya menikmati. Amin. Karena menikmati, betul ya? Ini saksi loh. Iya atau tidak? Ini saksi ya? Bukan ada cerita tadi di belakang nggak ada. Gak dikasih modus lah. Makanya di rumah saya sekarang ini kaset pita ada kurang lebih 200 biji. Kalau zaman di dulu waktu belum ada CD 200 itu udah betul-betul keren itu seorang worship leader punya kaset seperti itu. Jarang. Tapnya enggak ada, Pak. Ada tapnya, tapi udah gara-gara kebanyakan kaset tapnya nggak mampu Pak, jadi rusak tapnya. Diputar sana putar pun terus non-stop putar. Akhirnya berantakan, 2 pun tempat kasetnya rusak dua-dua. Gara-gara dipaksa terus. Jadi Bapak Saudaraku, bagi kita anak-anak Tuhan tempat ini peringatan yang sangat menentukan nanti. Kita ini berkumpul di bumi dan berkumpul di surga. Amin. Jadi pertama dikatakan di sana tadi, ulangi baca ayatnya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan masuk dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa kita taat kepada Yesus. Makanya waktu dibaptis Bapa berkata apa? Dialah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berkenan di situ bergembira, bersuka cita, senang banget gitu. Kalau bahasa waktu saya di Jakarta, senang banget. Jadi ketika saudara taat kepada Yesus, maka saudara melakukan kehendak Bapa. Apa firman Tuhan? Anak di mana kita belajar. Selanjutnya di ayat yang ke-22, kita ulangi bersama. 1, 2, 3 ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kamu bernubuat demi mengusir setan demi